Ketika dia minta maaf, kita bilang iya saya maafin, tapi dalam hati kita masih ada kedengkian, masih ada dongkol gitu. Ini sebenarnya ini akan membebani kita. Kita tidur masih akan terbawa mimpi, ya, nggak tenang hati kita. Oleh karena itu bukan saja hanya memaafkan, Allah perintahkan wal yasfahu, dia bersihkan itu semuanya, dia lapangkan dadanya. Ini adalah juga merupakan ciri dari mereka-mereka penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mengucapkan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum wa jami'a a'malina, kullu 'amin wa antum bi khair. Demikian pula saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian dalam waktu mengajar atau berbicara di depan ya ada hal-hal yang tidak berkenan, yang menyinggung atau yang menyakiti, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin dan hadirat sekalian, sungguhnya apa yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamad Al-Attas sudah cukup buat kita untuk bagaimana kita memahami makna dari halal bihalal, sekaligus untuk memahami bagaimana keberadaan kita di dunia ini, di dalam kita melakukan berbagai aktivitas, melakukan berbagai amalan. Banyak di antara kita yang apabila sudah melakukan suatu perbuatan baik merasa cukup, merasa dirinya sudah baik, sehingga lupa untuk bagaimana mengintrospeksi, bagaimana membersihkan diri dosa antara sesama kita. Ini sangat penting ya. Kata halal bihalal ini sebenarnya seperti tadi sudah dijelaskan, bagaimana kita ini saling menghalalkan kesalahan orang lain yang mereka lakukan kepada kita, dan juga ya, kita harapkan kesalahan kita dihalalkan oleh orang lain. Karena hal ini menyangkut hubungan kita sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya kalau yang itu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertobat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan langsung memberikan maaf kepada kita. Akan tetapi kalau dosa tersebut berhubungan dengan orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan hal itu. Kita harus minta halal dulu
menyakiti, orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita ambil hartanya misalnya, kita harus minta halal dengan kita mengembalikan harta tersebut, ataupun misalnya orang tersebut menghalalkan apa yang kita ambil. Hal ini tentunya akan lebih berat bagi kita. Oleh karena itu, berapa banyak orang mudah saja dia memohon ampun kepada Allah, tapi kalau memohon ampun kepada sesamanya itu memohon maaf itu sulit. Terutama sekali tentunya ketika tidak ada kesempatan bagi dia untuk meminta maaf. Dan biasanya ada momen-momen tertentu seorang itu akan mudah baginya untuk memohon maaf kepada saudaranya. Jadi antaranya momen-momen seperti hari raya ini. Jadi momen meminta maaf itu sebenarnya kapan saja harus kita lakukan, lebih cepat lebih baik. Tapi pada saat halal bihalal atau pada saat selesai kita melaksanakan ibadah puasa kita, yang kita harapkan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harusnya kita meminta maaf antara sesama kita. Biasanya kalau orang Indonesia itu agak sungkan kalau nggak ada momen yang baik. Nah, momen Hari Raya Idul Fitri ini adalah merupakan momen yang baik untuk saling memaafkan di antara kita. Hadirin dan hadirat sekalian, tadi sudah dijelaskan bagaimana ayat Al-Quran yang menerangkan orang-orang yang memberikan maaf. Contohnya tadi seperti dalam surah An-Nur yang menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang sebenarnya secara artinya manusiawi, kalau orang disakiti dia tentu tersakiti, marah tentunya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita ini sebagai seorang mukmin, hendaknya kita memiliki jiwa pemaaf. Oleh karena itu, ketika turun ayat tadi, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Jika kalian mau membalas, maka balaslah sesuai dengan kesalahan mereka. Tapi wala in sabartum, apabila kalian bersabar, lahu khairul lisabirin, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Inilah juga yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah SAW begitu banyak gangguan dari kufar Quraisy yang menyakiti beliau, yang menghina beliau, bahkan ingin membunuh beliau, mengusir beliau dan ingin membunuh beliau. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW berkesempatan untuk membalas, ketika Futuh Mekah, ketika kota Mekah dikuasai dengan 12.000 pasukan, pada saat itu orang-orang yang dahulu menyakiti beliau pasrah, sudah nggak bisa membalas lagi, nggak bisa mengadakan perlawanan lagi seperti dahulu. Rasulullah kumpulkan mereka. Rasulullah katakan, apa yang kira-kira aku akan lakukan kepada kalian?
Mereka menjawab tentunya dengan mengharapkan dipuji-puji Nabi, ya, akhun karim wa ibnu akhin karim, kau adalah orang yang mulia, orang yang baik, putra dari seorang yang baik. Pada saat itu sebenarnya Rasulullah bisa membalas mereka, ya, tapi pada saat Rasulullah mampu, ya, Rasulullah malah memaafkan mereka. Rasulullah katakan, aku tidak mengatakan kepada kalian, aku tidak akan melakukan kepada kalian kecuali apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang mulia, ya, anak dari seorang hamba yang mulia, anak dari seorang hamba yang mulia, anak dari seorang hamba yang mulia, yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf ketika Nabi Allah Yusuf berkuasa, ketika saudara-saudaranya datang mengemis ke Mesir? Pada saat itu saudara-saudaranya yang dahulu menyakiti Nabi Allah Yusuf, yang menjeburkan dia ke sumur, menganiayanya, kalau mau dibalas bisa, tapi Nabi Allah Yusuf memaafkan. La tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum, ya. Aku tidak akan persalahan kalian tadi, ya. Semoga Allah memaafkan kalian. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah akhlak Nabi. Akhlak Nabi kalau mau lihat di Al-Quran. Al-Quran itu, ya, berbicara apa, memerintahkan apa, maka Rasulullah adalah orang yang paling mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Rasulullah maafkan semuanya itu, mereka diberikan maaf, mereka semuanya idhabu wa antumut talaqa, silahkan kalian pergi, kalian bebas. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, tentang hal ini, misalnya contohnya, oh nggak ada di zaman Nabi, Rasulullah nggak pernah melakukan hal tersebut, ya, sering dia melihat gambaran sosok Nabi itu hanya sesuai dengan informasi yang didapatkan dari riwayat, tapi nggak melihat sosok Nabi kita Muhammad SAW dari Al-Quran Al-Karim. Bagaimana sikap Nabi, ya, kalau kita baca Al-Quran, akhlak Nabi selalu memaafkan orang yang menyakiti beliau. Adapun misalnya ada riwayat, ada orang yang dihukum ketika Fathu Mekah, itu dihukum karena dia seorang kriminal. Ibarat kalau dalam peperangan dia sebagai penjahat perang, seperti itu, ya, dia dihukum karena dia sebagai penjahat perang, seperti itu. Tapi Rasulullah memaafkan secara umum, memberikan amnesti kepada mereka-mereka yang dulu menyakiti beliau. Inilah yang, ya, diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, sebagai pengamalan dari Al-Quran Al-Karim. Dan ini yang diharapkan kepada kita umatnya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Ini yang Allah harapkan dari kita, yaitu mereka-mereka yang datang setelah generasi para sahabat, para tabi'in, ya. Mereka datang yaitu masih waktu zaman kita atau zaman sebelum kita, ya, atau zaman yang akan datang. Allah terangkan mereka-mereka yang datang setelah masanya para sahabat itu, para muhajirin dan ansar, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, maafkanlah, ampunilah dosa kami.
wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan mereka, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kamu jadikan di dalam hati kami ini ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau adalah maha penyayang dan maha kasih, maha pengasih, maha penyayang. Inilah yang diharapkan dari kita, seperti itu ya, bagaimana dengan memaafkan, menghilangkan kedengkian di dalam hati kita. Ini sebenarnya akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu, dari beban-beban kalau di dalam hati kita ini ada kedengkian seperti itu. Sehingga tadi ayat Quran yang berbicara tentang bagaimana kita harus memaafkan orang, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan ya. Memaafkan artinya kalau orang melakukan kesalahan, dia minta maaf, kita maafkan. Tapi bukan itu saja, kadang-kadang orang kalau ada yang minta maaf kepada kita, pernah kita kesal banget nih orang nyakitin kita, ketika dia minta maaf kita bilang iya saya maafin, tapi dalam hati kita masih ada kedengkian, masih ada dongkol gitu. Ini sebenarnya ini akan membebani kita. Kita tidur masih akan terbawa mimpi ya, nggak tenang hati kita. Oleh karena itu bukan saja hanya memaafkan, Allah perintahkan wal yasfahu, dia bersihkan itu semuanya, dia lapangkan dadanya ya. Jangan diingat itu ya, jangan diingat. Kalau diingetin lagi kesalahan dia terus, nanti akan membebani kita. Nah inilah yang diharapkan ya dari kita ketika kita memaafkan seseorang. Ini juga akan membebaskan hati kita. Kita nggak akan terbebani dengan kesalahan yang sebenarnya kita sudah maafkan itu, tapi kita belum bersihkan hati kita dari yang demikian itu. Nah orang-orang yang selalu membersihkan hatinya ini, ketika dia di dunia ini adalah juga merupakan ciri dari mereka penghuni surga. Penghuni surga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, ketika Allah menceritakan dalam surah Al-A'raf, walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ini Al-A'raf ayat 42 dan 43 ya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha ya, ini sebagai jumlah mu'taridah ya, artinya beramal soleh ya, kami tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Di dalam beramal pun Allah Subhanahu wa taala terangkan amal yang Allah wajibkan kepada kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mungkin Allah membebani kita dengan sesuatu yang ya, kita tidak mampu. Lalu Allah katakan bagaimana mereka itu yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di sana. Kemudian Allah terangkan bagaimana mereka, kehidupan mereka di sana. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, dan kami bersihkan, kami cabut di hati mereka itu dari ya berbagai kedengkian di dalam hati mereka. Jadi mereka ahlul jannah itu nggak ada kedengkian satu sama lain. Inilah Allah gambarkan penduduk surga seperti itu. Berbeda ketika Allah menceritakan penduduk neraka. Di neraka mereka itu saling salah menyalahkan satu sama lain. Mereka saling bertengkar satu sama lain. Itu penduduk neraka seperti itu. Dan kalau penduduk surga semuanya akur ya. Di dalam ayat yang lain, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan mutaqabilin ya.
kami bersihkan di hati mereka itu dari segala kedengkian. Jadi hal-hal yang membuat keruh hati mereka itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka benar-benar menikmati surga itu dengan nikmat yang sempurna. Ini begitu juga kalau di dunia sebenarnya. Kalau masih ada kedengkian ini, kita walaupun kita makan enak tapi hati dongkol, pasti nggak nikmat seperti itu ya. Ini adalah kondisi ahlul jannah, bagaimana mereka itu di dunia sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau yang biasa di dunianya bertengkar, nanti tempatnya bukan di surga. Surga bukan tempatnya orang bertengkar ya. Surga adalah tempat orangnya yang akur, yang tidak ada kebencian di dalam hati mereka. Yang tempat orang yang suka bertengkar adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala tenangkan, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Setelah Allah ceritakan bagaimana orang penduduk neraka itu saling bertengkar, saling menyalahkan satu sama lain, saling meminta kepada Allah, ya Allah, dia gara-gara dia nih aku ini masuk neraka, berikan adab dia 2 kali lipat ya, seperti itu, saling menyalahkan. Allah bilang inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar dalam surah Shad ayat 64. Demikianlah itu ya, kondisi yang seperti itu adalah pertengkaran ahlun nar. Jadi kalau kita mau ya pilih mau hidup senang fid dunya wal akhirah ya, kedengkian ini harus kita bersihkan, saling memaafkan di antara kita. Allah katakan faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di sini buta, nanti di akhirat lebih buta lagi dan lebih sesat. Maksudnya yaitu bagaimana kehidupan mereka di akhirat, tempat mereka ini seperti apa ya, tergambar dari perilaku mereka ketika di dunia. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.